Ya, selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Khususnya saya sapa dengan hormat Pak Profesor Mahfud MD. Senang sekali ini bisa ada di Zoom ini bersama dengan Bapak. Juga sahabat saya, Ketua Umum Fox Point, Pak Sandoyo, terima kasih untuk waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya diminta untuk bicara tentang toleransi bukan tawaran tapi kewajiban. Dalam waktu 15 menit ke depan, saya hanya akan sharing sedikit dari sudut pandang saya sebagai seorang aktivis kali ya, yang sangat peduli, yang terlibat langsung sampai ke lokasi-lokasi yang terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi. Nah, saya akan mulai dengan bahwa Indonesia ini, kita bersyukur, kita ini sebenarnya dibentuk sebagai sebuah negara yang sangat-sangat toleran. Sebenarnya sudah final ya, bagus sekali ya, Pak Mahfud MD sudah paparkan sedemikian rupa. Nah, yang pertama saya lihat misalnya Pancasila. Di situ sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya menurut saya itu mau mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bertuhan. Walaupun mungkin agamanya beda-beda. Kalau harus bertuhan berarti dia harus beragama. Lalu yang kedua, Undang-Undang Dasar kita juga sudah final pasal 29 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Saya mau singgung sedikit istilah negara menjamin. Ya, kalau negara menjamin berarti itu negara tidak berikan. Saya memahami bahwa hak beragama dan beribadah itu diberikan oleh Tuhan sebagai hak asasi kita yang paling asasi. Ketika kita lahir, kita sudah lahir dengan keberadaan orang yang punya hak untuk bertuhan. Lalu negara hadir untuk memastikan bahwa setiap orang itu dijamin kemerdekaan untuk bertuhan dan beragama. Lalu yang ketiga, ya saya lihat ini regulasinya dulu sebenarnya sudah final, itu yang disebut tadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Saya melihat ini dari satu sisi sebenarnya sudah bagus ini peraturan ini, karena walaupun belum sempurna, karena ini juga sudah memuat persyaratan-persyaratan yang untuk pendirian rumah ibadat itu sudah sangat kelihatan betul ya, jelas. Cuman memang aplikasinya di lapangan itu bermasalah. Nah, dari yang saya ambil ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan PBM ini sebenarnya sudah final bahwa tidak perlu ada peristiwa-peristiwa intoleran di Indonesia. Ya, tetapi sayangnya di tengah negara kita yang sangat toleran ini, kemudian pada perkembangannya hingga saat ini, ya Prof. Mahfud sudah jelaskan tadi, misalnya ada muncul kaum ekstremis, radikal dan sebagainya. Nah, saya masuk pada situasi di lapangan ini. Ya, situasi di lapangan ini justru saya mau share, mungkin kalau Bapak Ibu sudah dengar, dalam 2 bulan terakhir ini aja. Dalam 2 bulan terakhir ini paling tidak saya catat ada 8 kasus. Ya, ada 8. Yang pertama itu kalau Bapak Ibu dengar, itu siswa SD kelas 2 harus meregang nyawa di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Meregang nyawa diduga karena dibully oleh teman-teman sekolah karena perbedaan agama. Kemudian yang kedua muncul peristiwa retreat anak-anak remaja di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Lalu yang ketiga viral peristiwa di Depok. Kalau yang ini sudah ada izinnya, tapi justru sebagian masyarakat demo untuk minta mencabut izin yang sudah dikeluarkan. Yang keempat, saya dapat informasi ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang kelima, kita tahu viral juga di Kalimantan, lalu orang-orang Dayak di sana bereaksi. Yang keenam, di Padang juga sama ya, ada 2 anak remaja yang jadi korban itu dipukulin. Lalu yang kelima di Kediri, kota Kediri, Jawa Timur. Yang keenam terakhir yang paling baru berapa waktu yang lalu itu saya dengar di Garut. Nah, saudara bayangkan, dalam waktu 2 bulan itu ada 8 kasus. Saya suka bercanda.
Kalau 8 kasus 2 bulan berarti 1 bulan 4 kasus. Kalau kita gajian 1 bulan 1 kali, peristiwa intoleran ini 4 kali sebulan. Nah, jangan-jangan nanti kalau kita biarkan, kita seperti orang sakit, 3 kali sehari minum obat, 3 kali sehari ada peristiwa intoleran. Nah, ini 2 bulan terakhir aja, ini sudah ada 8 kasus yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, kemudian apa sih, bagaimana situasi di lapangan ya? Saya sudah lebih dari 20 tahun, Bapak Ibu, saya turun di lokasi-lokasi di mana terjadi peristiwa-peristiwa intoleran. Ada beberapa poin yang ingin saya mau sharing sebagai aktivis yang turun ke lapangan. Yang pertama saya lihat memang penegakan hukumnya kurang ya. Kita selalu menonton, melihat, menyaksikan. Justru pada peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, aparatur keamanan itu hanya nonton kesannya gitu. Ya, hanya berdiri di situ, hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Dan saya sering ketemu dengan Pak Kapolsek, Pak Kapolres. Selalu alasannya, wah kami personilnya sedikit gitu. Selalu alasannya personilnya sedikit. Lalu mereka katakan, oh kami hanya menjaga keamanan, jangan sampai terjadi anarkis. Saya berpikir begini, mari kita pikirkan ya. Yang saya tahu, anarkis itu pidana. Tetapi orang memasuki pekarangan rumah orang lain, memasuki properti orang lain, itu sudah peristiwa pidana juga. Nah, yang saya nggak habis pikir, kenapa ada orang-orang masuk ke properti orang lain yang waktu itu mungkin ada kegiatan ibadah. Itu polisi hanya berdiam diri. TNI di situ hanya berdiam diri. Padahal itu kan sudah peristiwa pidana. Masuk pekarangan orang. Belum lagi waktu mereka mau datang demo ke tempat ibadah, setahu saya demo itu juga harus ada izin dari kepolisian setempat, minimal polsek. Nah, seringkali mereka nggak mengantongi izin. Begitu. Nah, jadi dari peristiwa-peristiwa ini, kita sudah menyelesaikan. Sorry Pak, ke-mute Pak. Pak Ferdinand, mohon maaf, ke-mute. Waktu Bapak 2 menit lagi, abis ini kita juga akan bertegur sapa. Ada Pak Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah bergabung bersama kita dalam Zoom ini. Monggo Pak Ferdinand, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Iya, oke. Kalau gitu saya ke solusinya aja menurut saya. Yang pertama, penegakan hukum itu sangat penting. Di samping memang tindakan-tindakan preventif seperti sosialisasi dan sebagainya. Yang kita butuhkan sekarang, ya khususnya para korban ya dan sebagainya, itu penegakan hukum. Di lapangan itu kita lihat peristiwa-peristiwa pidana itu seringkali selesai, kita terkenal sekarang istilah M10, meterai 10.000. Dengan meterai 10.000 itu selesai gitu. Ya, padahal itu tindakan-tindakan pidana yang dilakukan, memasuki pekarangan orang, melakukan pemukulan, penghancuran properti. Itu yang pertama, penegakan hukum. Yang kedua, mungkin regulasi. Saya berpikir harus bikin regulasi, sudah disinggung Pak Mahfud MD tadi.